Hai teman-teman batch 12 PGP Learning Corporate Communication. Saat ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan mengenai tesis saya yang berjudul Strategi Komunikasi Krisis pada Implementasi New Normal dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Penelitian ini adalah menggunakan studi kasus yang saya lakukan di tempat saya bekerja, yaitu PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau lebih sering disebut BUMA. Latar belakang dari penelitian yang saya lakukan adalah berkaitan dengan kondisi krisis COVID-19 yang saat ini membawa dampak bagi seluruh industri yang ada di Indonesia, di mana salah satunya industri pertambangan juga mengalami dampak yang sama. Dalam kondisi ini, penerapan new normal harus dijalankan dengan segera sebagai langkah untuk bisa tetap beroperasi dan menjalankan bisnis untuk di masa depan, sehingga BUMA harus segera mampu mengimplementasikan protokol dan penerapan new normal di dalam operasionalnya. Nah, dari kondisi ini, saya ingin menganalisa lebih dalam mengenai bagaimana strategi komunikasi di masa krisis ini yang dijalankan oleh BUMA dalam kaitannya dengan transformasi menuju penerapan new normal. Benefit dari penelitian ini adalah yang pertama untuk baik BUMA maupun company lain yang sejenis adalah perusahaan dapat menganalisa ataupun mengevaluasi sejauh apa strategi komunikasi yang sudah dilakukan ini dapat dimanfaatkan untuk kejadian yang sama di masa depan ataupun sebagai referensi dalam pengambilan keputusan apabila terjadi kondisi krisis di masa depan. Kemudian untuk lembaga pendidikan, yang pertama adalah penelitian ini akan menguji bagaimana relevansi teori yang ada dengan implementasi yang dilakukan di lapangan. Apakah teori yang ada masih dapat diterapkan atau harus dilakukan pembaruan berdasarkan kondisi krisis yang saat ini sedang dijalani di masa COVID-19. Selanjutnya, untuk lembaga pendidikan, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian lainnya dalam mengembangkan penelitian lain di bidang strategi komunikasi krisis, khususnya untuk krisis yang disebabkan dari faktor eksternal perusahaan. Hal ini menjadi penting karena seperti kita tahu dalam krisis tidak ada yang siap, sehingga perusahaan maupun peneliti maupun lembaga pendidikan dapat memberikan kontribusinya dalam mengatasi hal tersebut. Selanjutnya adalah kelemahan dari penelitian ini. Kelemahan penelitian ini adalah kajian teori yang digunakan belum mampu untuk mengembangkan teori baru lain yang diharapkan dapat mendukung penambahan ilmu komunikasi yang ada. Kelemahan lainnya adalah pengujian ini hanya dilakukan terbatas pada BUMA saja, sehingga hasil penelitian nanti tidak mampu disimpulkan atau menggambarkan secara umum aplikasi teori yang digunakan dalam keseluruhan industri pertambangan secara khusus. Dalam penelitian ini, saya menggunakan paradigma konstruktivisme. Alasan mengapa paradigma ini yang saya gunakan adalah karena paradigma ini berorientasi untuk menemukan pengertian atau pemaknaan atas sebuah hal serta penjelasan dengan menggunakan nalar sendiri. Dalam hal ini yang saya maksud adalah strategi komunikasi BUMA dalam menghadapi krisis.
Selanjutnya, tradisi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah tradisi sosiopsikologi, karena nantinya penelitian ini akan berkaitan dengan respon dari objek penelitian dalam penelitian ini, yaitu para stakeholder-nya. Kemudian yang ketiga, untuk teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah teori stakeholder. Dan yang kedua adalah situational crisis communication theory. Kedua teori ini saya gunakan untuk menganalisa bagaimana respon stakeholder terhadap strategi komunikasi ini, dan kemudian bagaimana atribusi dari para stakeholder tersebut dalam menjalankan perannya dan mendukung pelaksanaan strategi komunikasi ini dapat berjalan baik sehingga mampu membawa kebaikan bagi reputasi perusahaan. Kemudian untuk pendekatan penelitian, saya menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperlihatkan gambaran mengenai strategi komunikasi krisis Luma dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang selanjutnya diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, tingkah laku yang dapat diamati dari strategi ini. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, di mana studi kasus ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang lebih mendalam mengenai organisasi. Demikian presentasi mengenai penelitian saya. Terima kasih. Selamat pagi.